Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng saat ini telah meninggalkan lautan obat herbal malam Azure. Namun di dalam hatinya, dia selalu memikirkan dua hal sepanjang waktu. Yang pertama adalah saudari senior Furong. Dia ingin tahu persis apa yang dia latih dengan Azure Night Medicinal Herbal. Apakah itu keterampilan bela diri atau teknik misterius, atau mungkin itu adalah sesuatu yang lain. Adapun hal kedua yang ingin dia ketahui, itu adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya tetua yang menumbuhkan lautan obat herbal malam Azure itu. Awalnya Chu Feng berpikir bahwa, obat herbal malam Azure hanya menjadi ramuan obat biasa. Namun setelah apa yang terjadi dengan saudari senior Furong, Chu Feng yakin bahwa ramuan obat malam Azure jelas bukan hanya ramuan obat biasa. Ini benar-benar aneh. Kenapa aku hanya merasakan bahwa ramuan obat malam Azure ini, itu hanya mengandung sifat obat di dalamnya dan tidak ada energi spiritual sama sekali. Chu Feng duduk di tanah memegang ramuan obat malam Azure, dan bergumam pada dirinya sendiri. Chu Feng ini memiliki energi spiritual yang luar biasa. Karena energi spiritualnya sangat kuat, sehingga dia bisa merasakan hal-hal yang orang biasa tidak bisa melakukannya. Adapun mata surgawinya, mata itu bahkan lebih tajam, dan mampu memungkinkannya untuk melihat apapun yang orang biasa tidak bisa lihat. Namun, ketika dihadapkan dengan ramuan obat malam Azure ini di tangannya, Chu Feng benar-benar tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa ada properti khusus yang tersembunyi di dalam ramuan obat malam Azure ini, tapi dia tidak dapat menentukan apapun di dalamnya. Chu Feng, kenapa kamu menemukan aku secara mendesak? Apakah sesuatu telah terjadi? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ternyata itu adalah Bai Ruoshan. Setelah Chu Feng meninggalkan lautan obat herbal malam Azure, dia tiba di lokasi yang telah ditentukan dengan Bai Ruoshan. Menggunakan jimat komunikasi, Chu Feng memanggil Bai Ruoshan untuk berkumpul. Namun, karena Bai Ruoshan sibuk mengumpulkan obat herbal malam Azure, dia tiba-tiba terkejut karena dipanggil oleh Chu Feng, dan bahkan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Tapi setelah dia tiba di tempat ini, tidak hanya dia menemukan bahwa Chu Feng aman dan sehat, dia bahkan menampilkan ekspresi riang. Ini tak terhindarkan menuntunnya untuk membenci kekhawatirannya, karena ia merasa telah dipermainkan oleh Chu Feng. Tentu saja, alasan aku memanggilmu adalah agar kita bisa membuka gerbang ini, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Tunggu dulu, bukankah kita perlu 100.000 benih untuk membuka gerbang ini? Mungkinkah kamu sudah mengumpulkan 100.000 benih? Kata Bai Ruoshan dengan nada menghina. Itu karena, dia yang hanya berhasil mengumpulkan 1.000 ramuan obat malam Azure dalam 3 hari terakhir, tidak percaya bahwa Chu Feng akan mampu mengumpulkan 100.000. Meskipun dia tahu bahwa kemahiran Chu Feng dalam teknik pembentukan formasi spirituk melampaui dirinya, tapi dia masih yakin bahwa dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Hehehe, lihat saja sendiri, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah gerbang. Oh surga, ini, seru Bai Ruoshan. Ketika dia melihat ke gerbang, ekspresi Bai Ruoshan langsung mengambil perubahan besar. Dia terkejut menemukan bahwa, 100.000 lubang kunci di gerbang itu semuanya telah diisi dengan benih ramuan obat malam Azure. Kamu benar-benar berhasil mengumpulkan semua ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Ucap Bai Ruoshan yang benar-benar terpana. Ketika kebenaran diletakkan tepat di hadapannya, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun meski begitu dengan kebenaran dan kenyataan ini benar-benar terlalu mengejutkannya. Kamu bisa mengatakan bahwa aku bertemu dengan seorang dermawan, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan mulai memberitahu Bai Ruoshan tentang pertemuannya dengan Yao Er, dan bahkan pertemuannya dengan kakak perempuan Furong. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Keberuntungan kamu benar-benar terlalu besar.
ucap Bai Ruoshan. Setelah mendengar penjelasan Chu Feng, ekspresi kaget di wajah Bai Ruoshan berkurang sedikit. Oh, itu karena tidak ada yang bisa dilakukan tentang kualitas moral aku yang baik, balas Chu Feng sambil tersenyum puas. Kemudian setelah itu, dia bertanya, oh iya adik Ruoshan, apakah kamu pernah mendengar tentang saudari senior Furong? Tanya Chu Feng. Berdasarkan uraian dari perkataanmu, saudari senior Furong ini berbentuk seseorang. Namun, jika itu benar-benar dia, maka itu benar-benar akan menjadi bencana, kata Bai Ruoshan. Bencana gimana? Tanya Chu Feng. Ada seorang wanita di daftar suksesi Qianwood, dan namanya adalah Jiang Furong. Jiang Furong bukan orang yang sederhana. Ia dilahirkan dari keluarga kultivator berpengaruh. Lebih jauh lagi, dia adalah pengguna tubuh ilahi. Ketika tubuh ilahi lahir, mereka menciptakan kejadian aneh yang akan membuat khawatir banyak orang. Tidak lama setelah dia dilahirkan, dia segera dicari oleh Gunung Qianwood. Pada akhirnya, ia diterima sebagai murid oleh salah satu tetua manajemen Gunung Qianwood, dan dibawa ke Gunung Qianwood. Bisa dikatakan juga kalau dia tumbuh besar di Gunung Qianwood. Tubuh ilahi dan seorang murid tetua manajemen, Jiang Furong dapat dikatakan memiliki banyak cincin cahaya di tubuhnya. Tapi pada saat yang sama, dia juga berada di bawah tekanan besar. Namun meski begitu, Jiang Furong ini tidak mengecewakan. Di usianya yang baru 12 tahun, ia sudah menjadi murid inti. Pada usia 13, ia mendirikan divisi putri. Saat ini, divisi putri yang ia ciptakan berada di peringkat ketiga di antara organisasi-organisasi kekuatan cabang inti. Tidak hanya organisasi kekuatan cabang yang dia ciptakan sangat kuat, tapi kekuatan pribadinya juga tidak diragukan lagi sangatlah kuat. Bahkan sampai sekarang, dia berada di peringkat ketiga dalam daftar suksesi Gunung Qianwood, dan murid wanita terkuat di antara ratusan juta murid di Gunung Qianwood. Ucap Bai Ruoshan menjelaskan dengan serius. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat berpengetahuan tentang Jiang Furong ini. Namun bagi Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa ketika Bai Ruoshan menyebutkan Jiang Furong, pancaran yang sulit dideteksi muncul di matanya. Namun untungnya, cahaya itu hanya bertahan untuk sekejap. Akan tetapi, Chu Feng berhasil menyadarinya. Itu bukan pancaran biasa dari mata seseorang, dan itu adalah semacam tekad atau semacam ambisi. Meskipun itu hanya tebakannya, tapi Chu Feng yakin bahwa Bai Ruoshan adalah orang yang tidak ingin menjadi biasa-biasa saja. Jika dia ingin menjadi terkenal di Gunung Qianwood dan mencapai puncak, maka musuh terbesar yang akan dia hadapi adalah sesama karakter tingkat iblis perempuan, dan salah satunya adalah Jiang Furong. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan saudari senior Furong ternyata sekuat itu, ucap Chu Feng yang tersentak kagum. Chu Feng, apakah kamu yakin bahwa wanita yang kamu temui adalah Jiang Furong? Tanya Bai Ruoshan. Karena aku bisa merasakannya, bahwa kultivasinya jauh lebih unggul daripada Long Chen Yi, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk dimasukkan dalam daftar suksesi Gunung Qianwood. Kecuali ada sesuatu yang tidak biasa, maka aku hampir sepenuhnya yakin bahwa dia akan menjadi Jiang Furong itu, jawab Chu Feng. Dia sudah memiliki tubuh ilahi, lalu mengapa juga dia masih perlu melatih sesuatu yang istimewa? Lebih tepatnya, untuk apa penggunaan ramuan obat malam Azure ini? Ucap Bai Ruoshan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruoshan juga mengeluarkan ramuan obat malam Azure dan mulai memeriksanya dengan penuh arti. Sudah cukup, jangan repot-repot mencoba mempelajarinya lagi. Aku sudah memeriksa Azure Night Medicinal Herbal ini sejak lama. Namun, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang spesial mengenai mereka. Adapun apa sebenarnya manfaat dari ramuan obat malam Azure ini, aku berasumsi bahwa hanya Jiang Furong dan beberapa tetua di Gunung Qianwood saja yang mengetahuinya, ucap Chu Feng. Di saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia mengambil benih dari ramuan obat malam Azure yang dia pegang di tangannya. Meskipun sebagian besar lubang kunci di pintu ini telah diisi dengan benih oleh Chu Feng, tapi sebenarnya ada satu lubang yang sengaja dibiarkan kosong oleh Chu Feng.
Itu karena, Chu Feng percaya bahwa selama semua lubang diisi dengan benih ramuan obat malam Azure, maka gerbang tersebut kemungkinannya akan terbuka. Bas-bas. Benar saja, ketika Chu Feng menempatkan benih di tangannya ke lubang kunci terakhir, gerbang mulai mengeluarkan suara rendah. Segera setelah itu, banyak suara yang terdengar seperti tabrakan logam yang mulai keluar dari gerbang. Saat suara seperti ini berlanjut, sebuah celah yang tidak teratur muncul di tengah gerbang itu. Lebih jauh lagi, pada saat ini celah yang tidak teratur itu perlahan-lahan bertambah besar. Saat Chu Feng melihat ke gerbang yang terbuka di depan mereka, dia pun segera berkata, "Hehehe, aku harap leluhur sektemu akan berhenti bermain bersama kami," ucap Chu Feng. Aku juga berharap, benda-benda yang ditinggalkan oleh leluhur aku akan menjadi apa yang ada di balik gerbang ini. Aku benar-benar tidak ingin menjalani lebih banyak cobaan lagi, balas Bai Ruoshan yang tahu arti di balik kata-kata Chu Feng. Karena bagaimanapun juga, pada saat ini emosi dan antisipasi memenuhi mata mereka. Sebelum kedua tatapan antisipasi itu, pintu gerbang perlahan-lahan mulai terbuka. Pada saat yang sama, dunia yang berbeda muncul di depan mata mereka. Itu adalah ruang. Namun, itu lebih mirip aula istana, dan aula istana yang tidak terlalu besar namun masih sangat halus. Dinding aula istana ini bukan emas ataupun perak, tapi mereka sebenarnya terbuat dari kristal. Selain itu, meskipun mereka terbuat dari kristal, mereka bukanlah kristal biasa. Meskipun mereka menyilaukan, rapi mereka tidak cukup untuk membutakan mata seseorang. Satu-satunya sensasi yang diberikan kristal-kristal tersebut, itu bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu, hati. Namun jika ada yang menyebutkan hati, maka hal-hal di aula istana akan cukup mengejutkan Chu Feng dan Bai Ruoshan. Di sana juga ada semua jenis buah-buahan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa muncul seperti mangga, beberapa seperti apel, dan beberapa bahkan sebesar semangka. Namun, tak satu pun dari mereka yang menjadi buah-buahan biasa. Itu karena, mereka tidak hanya bersinar dengan sinar warna yang berbeda, tapi mereka juga mengandung energi alami yang sangat padat. Adapun energi alami tersebut, yang paling padat di antara mereka adalah energi marsial. Ini bukan energi marsial biasa, tapi itu adalah energi marsial tingkat raja. Semua buah-buahan ini adalah sumber daya kultivasi, dan juga keanehan alami. Apakah ini harta yang ditinggalkan oleh leluhur? Seru Bai Ruoshan. Pada saat ini, bukan hanya Chu Feng yang menunjukkan wajah gembira, bahkan Bai Ruoshan juga sama. Itu karena, bagi mereka yang paling mereka butuhkan bukanlah uang ataupun barang berharga. Tapi sebaliknya, yang mereka butuhkan adalah buah alami yang dapat membantu pelatihan mereka. Ini benar-benar hebat. Buah alam ini, mereka semua harus menjadi obat bela diri tingkat raja, ucap Chu Feng yang tersentak kagum. Mereka tidak hanya obat marsial tingkat raja, tapi mereka juga obat marsial tingkat raja berkualitas tinggi. Meskipun mereka mengandung energi marsial tingkat raja yang sangat padat, tapi energi itu tidak terlalu panik. Dengan demikian, maka itu akan jauh lebih mudah untuk memperbaikinya. Bagi kami para ahli di ranah Martial Kings, ini adalah sumber daya kultivasi yang paling berharga, jawab Bai Ruoshan. Wush! Tepat pada saat Bai Ruoshan berbicara, Chu Feng tiba-tiba bergerak. Kekuatan hisap ditembakkan dengan eksplosif, dan obat marsial tingkat raja yang tak terhitung mulai melayang di udara. Pada akhirnya, mereka semua tersedot ke dalam kosmos sak Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak mengambil semuanya. Dia hanya mengambil setengah dari obat bela diri tingkat raja yang ada di aula istana, dan setengahnya lagi masih tersisa. Masing-masing mendapatkan setengah, dan tidak ada keluhan kan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lebih tepatnya, itulah maksudku, balas Bai Ruoshan sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dia juga mengeluarkan kantong penyimpanannya. Seperti Chu Feng, dia mulai mengisap obat marsial tingkat raja ke dalam kosmos saknya.
Meskipun apa yang paling dibutuhkan Chu Feng adalah sumber daya kultivasi seperti ini, tapi dia tidak merasakan keengganan, itu saat dia melihat Bai Ruoshan mengumpulkan sisa obat bela diri tingkat raja. Pertama-tama, ini memanglah hal-hal yang pantas diterima Bai Ruoshan. Lagi pula, ini awalnya ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect untuk keturunan Ascension Sect-nya. Sedangkan untuk Chu Feng, dia bukanlah keturunan Sekte Kenaikan. Dengan demikian, sudah merupakan keuntungan besar baginya untuk dapat memperoleh setengahnya. Selain itu, Chu Feng dapat mengetahui dari reaksi gembira Bai Ruoshan bahwa, dia tampaknya sangat membutuhkan sumber daya kultivasi ini. Kalau tidak, dengan temperamennya itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi bersemangat. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa dia harus membiarkannya mendapatkan bagiannya. Itu, seru Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, mata Chu Feng tiba saja bersinar. Kemudian, dia menjadi terpana. Setelah Bai Ruoshan mengumpulkan obat marsial tingkat raja yang tersisa ke dalam kosmos saknya, aula istana tidak menjadi kosong. Sebenarnya ada hal-hal yang tersisa di aula istana ini. Itu karena, 3 item muncul di tengah aula istana ini. Ketiga benda itu tampak seperti baja, tetapi mereka terstruktur secara tidak normal. Ketiganya berbentuk persegi panjang, dengan tebal 2 kaki, lebarnya 1 meter, dan panjangnya 3 meter. Mereka semua ditempatkan di sana dengan tertib. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang saja bahwa, bahkan jika ketiga item ini adalah baja, tapi mereka bukanlah baja biasa. Meskipun mereka tidak memancarkan apapun jenis kilau yang eksotis, dan tampak seperti rongsokan ketika mereka ditempatkan di sana, tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa potongan-potongan baja ini tidak bisa dihancurkan. Itu karena, mereka sangat tangguh dan kokoh. Namun yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa ketiga potong baja ini sebenarnya mengandung spiritualitas, dan seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Apa itu? Seru Bai Ruoshan. Pada saat ini, Bai Ruoshan juga memperhatikan mereka. Selain itu, dia telah tiba di depan 3 item seperti baja. Dengan terkejut, dia pun segera berkata, ada kata-kata yang tertulis di atasnya. Oh, benarkah, Bals Chu Feng? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng buru-buru berjalan juga menuju 3 item seperti baja itu. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, memang ada kata-kata yang tertulis pada 3 gumpalan baja. Azure Night Adamantine Metal. Awalnya Adamantine Metal terkubur di kedalaman bawah tanah. Karena telah menyerap energi Azure Night selama puluhan ribu tahun, mereka akhirnya berevolusi menjadi Azure Night Adamantine Metal. Seluruh tubuh Azure Night Adamantine Metal ini tidak bisa dihancurkan. Ia mampu menerobos segala sesuatu yang berada di jalurnya. Ini adalah salah satu baja langka di dunia ini, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk persenjataan kekaisaran. Azure Night Adamantine Metal ini, mereka juga bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika keturunan dari Sekte Aku ingin mendapatkan ini, maka mereka tidak boleh memaparkannya kepada dunia, apalagi untuk menjualnya. Mereka hanya bisa menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Jika logam-logam ini tidak dapat digunakan seumur hidup, maka mereka harus disimpan untuk generasi selanjutnya dan tidak boleh disia-siakan. Usan dari kata-kata ini terasa sangat kuat. Itu dapat dilihat bahwa orang yang telah menulis kata-kata ini, dia pasti telah memiliki kultivasi yang sangat kuat. Namun, meskipun itu yang terjadi, kata-kata ini hanya dicetak secara dangkal pada Azure Night Adamantine Metal, dan tidak diukir secara mendalam ke dalamnya. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, potongan-potongan logam Azure Night Adamantine ini benar-benar tidak bisa dihancurkan, dan juga merupakan harta yang langka. Mereka sebenarnya harta yang digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran, seru Chu Feng. Ketika dia menemukan asal-usul dari 3 gumpalan logam ini, Chu Feng tidak dapat menahan keterkejutannya. Itu karena, dia bisa mengetahui nilai dari Azure Night Adamantine Metal ini tanpa berpikir tentang itu. Mereka jauh lebih berharga daripada obat bela diri tingkat raja, yang saat ini telah dia dan Bai Ruoshan kumpulkan.
Dengan kata lain, potongan-potongan Azurite Adamantine Metal ini adalah harta sejati, yang ingin ditinggalkan leluhur sekte kenaikan untuk keturunannya. Lagi pula, persenjataan kekaisaran memang sangat luar biasa. Kemungkinan apapun yang terkait dengan persenjataan kekaisaran, itu akan mampu menarik perhatian banyak ahli. Itu bahkan lebih dari sekedar untuk bahan dasar yang digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran. Bas-bas. Tepat pada saat ini, Bairuoshen tiba-tiba bergerak. Menggunakan Cosmos Shock-nya, dia langsung menyerap sepotong Azurite Adamantine Metal ke dalamnya. Setelah itu, dia melihat kedua bagian Azurite Adamantine Metal yang tersisa di lantai, lalu menoleh ke Chu Feng dan berkata, "Niat leluhur sudah sangat jelas. Dia ingin keturunannya mampu memanfaatkan Azurite Adamantine Metal ini untuk membuat persenjataan kekaisaran. Namun jika keturunannya tidak mampu membuat persenjataan kekaisaran, maka dia ingin mereka tidak menyia-nyiakan harta yang tak ternilai ini. Menjualnya sangatlah dilarang, dan mereka harus diselamatkan untuk keturunan Sekte Ascension. Apakah kamu mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh leluhur Ascension Sek aku?" Ucap Bairuoshen. "Oh, aku pasti tidak akan gagal memenuhi harapan leluhur Ascension Sek," jawab Chu Feng dengan penuh keyakinan. "Kalau begitu dengan dua yang tersisa ini, kamu bisa mengambil keduanya." Bairuoshen meninggalkan kata-kata ini, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk aula istana. "Adik Ruoshen, apakah kamu yakin? Kamu berencana meninggalkan dua untuk aku? Ini tidak terlalu bagus bukan?" tanya Chu Feng dengan terkejut. Dengan harta karun seperti ini, bahkan jika Bairuoshen memberinya satu saja, dia sudah akan menunjukkan pertimbangan yang besar terhadapnya. Namun, dia benar-benar memutuskan untuk memberinya dua barang. Ini menyebabkan Chu Feng benar-benar merasa rendah hati. "Tidak apa, karena yang paling aku butuhkan saat ini adalah sumber daya kultivasi. Meskipun potongan-potongan logam Azurite Adamantine ini sangat berharga, tapi satu saja sudah cukup bagi aku. Adapun mereka berdua, kamu ambil saja keduanya. Teknik pembentukan spiritual kamu sangat melebihi dari milik aku. Pencapaian kamu di masa depan dalam hal ini, itu juga pasti akan jauh lebih besar dari aku. Aku percaya bahwa cepat atau lambat, kamu akan menggunakan Azurite Adamantine Metal itu. Selain itu, agar kami dapat menemukan tempat ini, kontribusi kamu jauh melebihi milikku. Jika bukan karena kamu, aku mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat aula istana ini, apalagi mendapatkan harta di dalamnya. Dengan segala alasan dan alasan, kamu harus memiliki bagian yang lebih besar daripada aku," kata Bairuoshen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bairuoshen, Chu Feng tersenyum lega. Karena Bairuoshen sudah berbicara seperti itu, jika Chu Feng terus menolak dengan rendah hati, malahan itu akan membuatnya salah. Dengan demikian, Chu Feng menerima dua bagian yang tersisa dari Azurite Adamantine Metal. Energi malam Azure, mungkinkah itu terkait dengan ramuan obat malam Azure? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, pertanyaan lain muncul dalam pikiran Chu Feng. Namun, ini hanyalah pertanyaan saja. Chu Feng tidak mencoba berpikir terlalu dalam tentang itu, karena dia sudah mendapatkan bagian dari keuntungannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."